Itu kayak dibuka begini, terus saya bilang, kamu doa, dia bilang gitu. Langsung kepala saya di itu ke Hajar Aswad lagi. Oke, kamu ini masih nunggu yang lain. Nah, saya kok deketin aja nggak bisa. Itu senangnya saya setengah mati. Jadi 3 kali. Nyiumnya berkali-kali. Iya, berkali-kali. Sampai bukan sekali itu enggak. Dia bilang gitu. Udah, doa lagi, bilang nyium lagi sampai 3 kali. Nah, itu kok tentaranya kok polisinya kok diam aja ya. Tapi saya bilang, menurut saya itu keajaiban. Karena saya sendiri mencoba dan tidak bisa. Iya. Tapi sama suami saya, ternyata Allah izinkan. Jadi yang menurun ke Mbak Emil, Denada. Anak saya 4, ya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Kalau boleh saya jujur bilang, ini 4-4-nya ini pernah enggak, bukan 4-4-nya. Anaknya Rio Tambunan, itu kan ada 7 ya. Iya. 6 itu waktu itu yang memang udah gede-gede, tes IQ. Ini anaknya semua ITB loh, kebanyakan. Iya. ITB dan semua cum laude semua. Ya, lulusnya gitu. Kebanyakan lah gitu. Itu tes IQ. Percaya nggak kalau saya bilang Dena yang paling tinggi tes IQ, hasil tes IQ. Ya. Berapa IQ-nya, Mak? Kalau nggak salah 150-an. Tinggi dong. Betul. Saya nggak bohong. Setelah papahnya itu dapat hasil tes IQ-nya, dipanggil lah Dena sama saya. Dia bilang, ini hasil tes IQ anak kamu. Saya bilang, mulai sekarang saya minta Dena berhenti nyanyi. Kamu serius harus masuk kedokteran UI. Ini bapaknya nih sangat kepengen. Anaknya semua pinter-pinter, jago-jago matematika semua. Nggak ada satupun yang mau masuk kedokteran. Jadi ini Dena ditekan mau dia harus masuk kedokteran. Oh gitu. Terus udah dia ngomong sama saya pulang. Terus Dena diomongin lagi. Iya udah Dena ya, kalau sampai kamu nggak masuk kedokteran, ku coret kau dari nama keluarga. Katanya gitu. Orang Batak kan jago banget kan. Mereka fokus nomor satunya adalah pendidikan kan. Nah ini termasuk keluarganya papahnya. Kemudian pulang dari sana nangis dia. Aku disuruh naik ke dokter. Gak mau dia. Gak mau. Iya. Makanya dia tetap nggak mau, tapi untuk menyenangkan bapaknya karena bapaknya arsitek, dia ambillah arsitek di adik kelasnya ini, adik litingnya Rizal Mantovani. Di mana itu loh yang di Grogol itu apa namanya? Trisakti. Iya. Terus gitu, terus akhirnya dia pindah ke Perth waktu itu, terus dia ambilnya bisnis gitu. Gitu. Tapi ya begitulah, orang kalau biasanya rada sedikit pinter tuh menyepelekan ya, nggak mau belajar, nggak mau itu kayak gitu-gitu akhirnya. Tapi concern di musik kan? Iya banget, banget itu kalau kakak-kakaknya bilang dulu, waktu kakak-kakaknya juga masih kerja gitu, Dena juga masih nyanyi, dia bilang ayo makan gitu. Oke, dia bilang, oke, ini satu insinyur, satu apa gitu-gitu kan, semua kan sudah punya titel semua, sekolahnya udah selesai semua. Nah ya, jadi kau apa? Ini Dena, apa titelmu? Aku SH katanya. SH? Dia bilang, iya sarjana hiburan katanya. Dia bilang gitu. Ini sekalipun kalian udah mana nih kerja di mana-mana, aku yang traktir, sarjana hiburan yang mentraktir gitu. Jadi ya begitulah, tapi Dena kemarin juga terakhir waktu anaknya lagi sakit ini. Dia masuk ke University of London. Iya, dia yang di Singapura. No, yang di di Inggris ya. Inggris ya. Yang University of London kan ada UCL atau di saya nggak ngerti. Pokoknya dia hanya bilang dia ada beberapa ya. Iya, aku masuk gini-gini. Aku ambil apa? Politik, dia ambil politik. Politik malah. Politik, makanya saya bilang aduh. I wish dia suatu ketika mau terjun ke politik. Iya. Lagi gitu ya.
Dia nggak kayak saya. Kalau saya kan tahan banting, dibohongin, dia tetap masih bertahan. Jadi waktu terpanggil menjadi anggota DPD itu, Iya. emang keinginan sendiri atau ada yang nyarankan? Jadi sebetulnya begini ceritanya. Saya waktu itu kan nyalon jadi Bupati Banyuwangi. Ya, betul. Saya kalah sama Pak Azwar Anas. Oh, iya. Memang sepatutnya. Beliau kan pinter banget. Pak Azwar Anas itu pinter banget gitu ya, kreatif sangat. Dan satu listing juga sama suamiku di DPR kan. Oh. Gitu. Pak Bareng Anas, juga pernah sama saya dulu di MPR tahun 97. Iya, dari PKB kan. Suamiku dari P3 gitu, ceritanya gitu. Terus kemudian setelah kalah nyalon bupati, masuk ke pileg. Akhirnya saya bilang, aku mau nyalonin jadi DPR RI gitu-gitu kan. Terus suamiku karena dia mantan anggota DPR RI, enggak, saya yang mau nyalon jadi DPR RI. DPR RI. Terus saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, mengalah sama suami selalu gitu ya. Akhirnya saya bilang, pilihanku hanya 2, saya ambil provinsi atau DPD. Akhirnya teman-teman bilang, udah DPD aja lah, masa di sini. Udah, pas saya ngambil DPD, suamiku sakit. Light banget, sakitnya tuh ringan sebetulnya. Tapi akhirnya terus dia bilang, udah saya nggak kampanye, kamu juga temenin saya gitu. Akhirnya saya juga nggak kampanye. Pak percaya nggak Pak? Saya nggak kampanye itu, pasang apa itu namanya? Baliho. Baliho pun tidak, sama sekali diem. Saya dapat 1,7 juta untuk DPD. Luar biasa ya. Karena akan dipilih setiap provinsi hanya 4 anggota. Iya, ya saya dapat 1,7 waktu itu. Dan itu saya sama sekali tidak kampanye, tidak. Suamiku sakit, aku ngurusin suamiku Pak, gitu loh. Iya. Gitu, jadi ya apa itu namanya, belajar lah gitu. Belajar ya, mungkin sekali pernah kalah, sekali pernah menang gitu. Sekali babak belur, sekali gitulah. Apa namanya ya begitulah ya, perjalanan. Jadi saya masih ke depan saya masih berharap Dena masih nyanyi. Iya. Karena dari 4 Pak, satu-satunya yang nyanyi cuman Dena. Oh itu tadi yang. Iya, 3-3-nya ini yang anak paling kecil dia seneng musik, nyanyi. Anakku nomor 2 juga pinter nyanyi, tapi sama orang tuanya kan tidak boleh. Oh gitu. Gitu, nggak boleh, nanti nggak karu-karuan sekolahnya. Anak laki masalahnya kan gitu. Kalau dia nanti nggak boleh dah gitu, anaknya pinter, sekolahnya kemana-mana. Akhirnya 3 ini sama sekali tidak kenal dengan dunia kayak saya. Terus tapi Dena yang fokus sekali. Gitu. Iya. Dan masih terus nyanyi. Masih terus. Dan kalau nggak salah cucu lagi sakit juga ya? Iya, di Singapura. Sampai sekarang Denada itu sama cucuku itu masih di Singapura. Jadi gini, cucuku itu namanya Aisyah. Ya. Aisyah itu sebetulnya sudah tidak kemoterapi lagi. Tapi sampai 3 tahun ke depan setelah dia berhenti kemo, itu masih terus dalam pantauan dokter. Masih terus dipantau sama dokter. Ini efeknya apa obatnya? Setelah diberhentiin kemonya apa yang terjadi? Seperti itu. Tapi sekarang ini kalau misalnya tiba-tiba dia lemas, dia bilang, Ibu, dia bilang I'm tired. Misalnya gitu ya. Tired tadi dipegang, udah panas badannya. Itu begitu lapor sama profesornya, langsung disuruh opname. Gitu. Jadi posisinya Aisyah itu seperti itu. Memang sementara ini berhenti kemoterapinya, tapi masih terus sangat dikontrol. Paling tidak 3 tahun ke depan. Iya, gitu. Itu cucu keberapa? Itu cucu, dari Dena 1 lah gitu ya. Kalau anakku, cucuku yang lain kan dari anakku nomor 2. Iya. Udah gede, udah mau masuk universitas, udah mau kuliah. Iya, udah gede. Dia kawin duluan lah gitu. Ya, terus semoga jadi sembuh lah ya yang mudah-mudahan Aisyah minta doanya ya. Mudah-mudahan Allah. Dena sangat nangis dulu kerjanya karena kan terharu gitu. Akhirnya dia melihat anaknya sekolah. Gitu. Iya. Dia sekolah umur 9 loh, baru sekolah. Kalau di sini kan kita 6 tahun kita udah sekolahin, 5 tahun udah sekolah gitu.
Ya karena kondisinya. Dan pertama sekolah itu, hari pertama sekolah pulang-pulang benjut palanya. Terus setiap hari pulang sekolah pasti ada yang biru-biru. Oh, kenapa? Karena dia biasanya tidak bergaul dengan siapapun. Dia hanya di dalam rumah dan di rumah sakit. Tidak ketemu dengan siapapun kecuali ibunya sama pengasuhnya. Udah. Begitu dia sekolah, banyak orang. Teman-temannya banyak, bercanda kesana. Itu dia tidak bisa mengimbangi teman-temannya itu. Sehingga entah bagaimana dia tidak bisa mengatur. Dia kebentur sana, kebentur sini, jatuh apa segala macam. Ya tapi itu ya mungkin lama-lama dia pasti akan adaptasi mungkin gitu. Gitu ya. Yang penting Dena sekarang sedang ada di Indonesia, lagi kerja, cari rezeki. Jadi Mbak Emil ke depan apa yang masih menjadi mimpi atau cita-cita yang belum tersampaikan? Saya lebih ke pengen lihat anak-anak. Saya pengen masih gini loh. Suami saya kadang-kadang selalu bilang, kamu apaan sih udah umur segini, mbok kamu retired gitu kan? Saya bilang saya masih seneng, saya masih kerja, saya masih punya baru sedang membangun klaster. Saya senang kerja gitu. Jadi memang di Jakarta juga saya dulu punya klaster terjual udah semua. Kemudian di Banyuwangi saya juga lagi bikin gitu. Terus kemudian saya juga masih senang bicara masalah politik, saya juga senang. Udah babak belur juga masih aja. Terus masih mengharapkan Dena untuk mau terjun ke politik. Karena pada hari-hari ini banyak tokoh masyarakat yang minta Dena untuk turun di Banyuwangi lah, gitu ya. untuk maju di Banyuwangi sebagai mungkin untuk Senayan, untuk bupati, DPR RI dan untuk bupati anaknya masih enggak, aku nggak mau. Dan memang punya passion untuk itu. Aku yang punya passion. Ini mungkin gara-gara ibunya. Jadi nyuruh anaknya. Iya benar. Iya betul kan ibunya biasanya punya cita-cita tidak tercapai pasti akan neken anaknya untuk itu. Jadi saya ini lagi saya bilang ya udah kamu pertimbangkan lah nak, saya bilang gitu sama dia. Enggak ma, aku tidak akan pertimbangkan. Udah pokoknya aku tidak mau, dia gitu kan ngomongnya. Ya udah kalau gitu mama juga berdoa sampai tercapai doanya mama, karena tidak ada doa orang tua yang ditolak sama Allah. Saya bilang gitu. Ya mama gitu deh katanya. Saya masih kepengen sekali anak saya terjun ke politik. Menurut saya politik itu menarik. Mungkin saya karena tahu kulit-kulitnya ya. Karena kalau kulitnya belajar. Mungkin kalau saya udah kayak Pak Fadli gitu, mungkin saya tidak lagi seperti ini perasaan saya. Tapi karena saya masih kulit-kulit gitu ya, saya senang sekali. Saya merasa senang sekali. Iya. Gitu. Tapi Mbak Emil pernah naik haji atau udah tahun berapa? Saya dulu sekali saya pernah naik haji dan umroh segala macam. Ya sama Dena, sama ibu saya, sama suami saya. Terus kemarin kan di DPD, setiap tahun pasti ada haji. Iya. Dan saya kalau disuruh, saya paling seneng kan ke Amerika. Iya. Kalau saya disuruh pilih, ini ada pilihan nih, BKSP kan, mau ke, ada sebagian yang ke haji, sebagian lagi ke Amerika. Haji, saya bilang, jadi saya nikmati betul sampai terakhir itu pilihan yang paling berat buat saya. Karena udah tahun terakhir ya Pak ya. Jadi pilihannya ke Amerika. Itu ke Amerika juga aku yang minta. Gitu kan, saya yang minta untuk salah satu pilihannya itu ke Amerika. Waktu diiyakan sama teman-teman Amerika, ada tawaran kan ke haji. Saya bilang enggak ada, saya nggak jadi loh. Saya keluar, saya masuk ke haji. Jadi lebih milih naik haji atau daripada naik haji. Jadi berapa kali naik haji dong? Ya itu selama itu. Setiap tahun? Iya. Luar biasa juga. Iya. Saya menikmati sekali gitu. Iya. Gitu. Jadi sekalipun saya terakhir kan sakit ya. Sakit itu karena jatuh di tempat kamar mandi.
wah jeledak itu. Kan berarti kan tawafnya segala kan pakai kursi roda. Iya, saya tetap jalanin. Oh, dengan sangat gembira. Iya, dengan happy sekali, dengan semangat sekali. Iya. Luar biasa gitu. Tapi ada pengalaman-pengalaman spiritual yang khusus gitu waktu itu? Enggak sih, saya hanya bersyukur gitu. Waktu itu apa ya? Enggak sih, yang khusus-khusus gitu sih enggak deh, enggak ada. Hanya saya memang mungkin karena sugesti juga ya, karena saya tahu ini adalah tahun terakhir saya di DPD gitu. Jadi saya merasa saya coba jalanin semua ibadah-ibadah, sholat-sholat, wirid-wirid, semua saya coba konsentrasi penuh lah gitu. Karena saya tahu tahun depan mungkin saya nggak masuk ke sini gitu loh. Saya itu yang paling saya nikmati, dan saya nggak tahu ya aturannya itu bagaimana. Kan harusnya kita boleh mengumrohkan. Ya, membadalkan. Membadalkan namanya ya. Orang tua atau siapa? Orang tua dan kakek saya, 2. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Padahal saya baru habis jatuh kan. Saya nggak mau, pokoknya saya jatuh. Ibu nggak boleh. Dari biasanya kan ke Hijir Ismail gitu ya. Iya. Jalan kaki dari sini ke Hijir Ismail. Saya jalan kaki loh Pak. Iya. Padahal saya didorong pakai kursi. Saya bilang, ibu jangan nanti kepleset. Enggak, saya bilang saya jalan. Saya jalan itu begitu masuk Hijir Ismail kok penuh padat. Iya. Begitu kita mau ini tendang Pak. Ditendang kepala saya. 2018 berarti terakhir. Iya. 18 ya? Kan pemilu 2019. Iya 18 itu. Saya waktu itu jadi ketua tim pengawas pelaksana haji dari DPR. Lah saya kan ikut di situ. Iya. Iya, banjir kan Pak. Ada di satu bagian di tempat ibadah di Mekah itu yang banjir sama sekali. Tapi kita karena kebetulan drainasenya jelek ya. Iya, kebetulan kita dapat yang aman lah gitu. Oh, ada sih sebetulnya yang dulu pengalaman ya. Jadi gini, ibu saya Denada sama suamiku kita ke Mekah gitu. Terus pada waktu itu saya ini setiap kali mau nyium Hajar Aswad, aku pengennya setengah mati. Mau nyium Hajar Aswad selalu udah mau mati, ditekan orang kan. Orang segede 2 meter kan, kata digencet habis deh. Terus saya bilang mati nih, saya bilang di sini ya. Gitu. Akhirnya saya agak ke depan tuh apa namanya? Multazam. Depannya Multazam. Saya nangis lah gitu. Saya bilang, kok saya nggak bisa nyium Hajar Aswad ya Allah ya, saya bilang gitu. Akhirnya kan ketemu suami saya di situ. Saya bilang gitu, dari mana? Saya bilang, habis dari situ. Udah nyium Hajar Aswad belum? Udah. Berapa kali? 3 kali. Ibu saya terus gabung sama Dena kan. Udah nyium Hajar Aswad belum? Udah mah, katanya gitu. Kamu berapa kali? 3 kali. Ibu saya 3 kali. Aku nangis lah. Saya bilang, kenapa? Aku yang paling bersemangat, aku yang nggak bisa nyium Hajar Aswad gitu kan. Loh, kamu belum nyium Hajar Aswad sama sekali? Belum, saya bilang gitu. Aku nangis. Oh, udah sini, saya dipegang sama suamiku. Jalan, cek langsung ke mana? Hajar Aswad. Hajar Aswad kan? Balik saya arah. nggak percaya loh. Itu dia gini, terbuka loh Pak, jalan. Benar. Asal niat kita kuat ya. Iya mungkin suamiku yang kuat kali, bukan aku ya. Kayaknya itu kayak dibuka begini. Terus saya bilang, kamu doa, dia bilang gitu. Langsung kepala saya ke Hajar Aswad lagi. Oke, kamu ini masih nunggu yang lain. Lah saya kok deketin aja nggak bisa. Itu senangnya saya setengah mati. Jadi 3 kali. Nyiumnya berkali-kali. Iya berkali-kali. Bukan sekali itu enggak. Dia bilang gitu. Udah doa lagi, bilang nyium lagi sampai 3 kali. Nah itu kok tentaranya kok, polisinya kok diam aja ya. Tapi saya bilang, menurut saya itu keajaiban. Karena saya sendiri mencoba dan tidak bisa. Gitu. Tapi sama suami saya ternyata Allah izinkan. Iya. Aduh luar biasa. Iya. Ngobrol-ngobrolnya nggak sengaja nih. Iya. Dan mintanya juga mendadak. Seneng. Mudah-mudahan. Saya kan follow Instagramnya Pak Fadli. Oh, terima kasih. Sudah lihat terus. Ada teman-teman saya, senior saya pada udah kesini. Saya sering berpikir, kok saya nggak dipanggil ya? Gitu.
Enggak, soalnya kan wah ini Mbak Emil tuh ada di mana sih, Banyuwangi ya, gitu loh. Saya hidupnya di Banyuwangi. Jadi begitu Mbak Emil kemarin waktu saya kebetulan lagi di luar, aku kan WA ya. Saya bilang Mbak, ayo ini cuman saya selesaiin dulu nih. Jadi saya senang sekali ada Mbak Emil, kehormatan bisa melihat ke Fadlizon Library dan kemudian saya dadakan minta ngobrol ini. Tapi benar saya nggak bohong, benar. Museumnya Fadlizon Library ini sangat mengagumkan, luar biasa. Terima kasih. Saya kagum sekali. Dan ini saya tahu ini huntingnya pasti bertahun-tahun ini. Nggak mungkin. Passion lah ini. Ya ini passion ya, mungkin ini passion. Luar biasa loh. Saya kagum sekali. Terima kasih. Benar. Terima kasih. Sangat lengkap. Sangat lengkap. Tadinya saya punya koin-koin, saya pikir udah hebat koin saya. Ternyata ini koinnya udah ribuan tahun ada di sini. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini akan jadi pahala. Amin. Jadi paling tidak bisa memberikan edukasi buat anak-anak kita lah nantinya. Amin. Ya, insya Allah ya. Terima kasih. Ya. Sekali lagi makasih Mbak Emil. Makasih. Mbak Emilia Kontesa yang punya begitu banyak cerita dan pengalaman di bidang musik sampai politik gitu ya. Dan juga tadi di ujung tentang pengalaman spiritual, haji. Tapi saya kaget juga memilih haji daripada ke Amerika gitu ya. Iya. Ya, saya kira ini adalah sebuah perjalanan dan Mbak Emilia Kontesa kita semua tahu adalah legenda musik Indonesia. Banyak orang dalam sejarah hidupnya pasti punya kenangan dengan lagu-lagunya Mbak Emil. Saya kira itu juga bisa menjadi amal juga ya. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan ke depan, amin, khususnya amin, untuk amin. cucu kesayangan juga. Amin, terima kasih, terima kasih. Dan mudah-mudahan juga apa yang belum tercapai, mimpi-mimpi yang termasuk di bidang politik ya. Ya betul. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Dalam waktu dekat. Terima kasih Mbak Emil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.